Kejadian 6 ayat yang ketiga. Oke. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kembali lagi saya katakan, cara kerja Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang diutus tinggal di dalam diri manusia. Ini di dalam Taurat. Lalu Panana mengatakan mana tulisan Roh Kudus? Itu jelas ditulis Roh Allah. Allah ya pasti kudus. Kecuali bukan Allah ya tidak kudus. Nah, jadi narasi bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam Perjanjian Lama itu hanya asumsi Bang Nandar semata. Nah, saya akan buktikan bahwa Allah yang Musa sembah adalah Yesus. Sama dengan Yesus. Pertama kita buka dulu Pak Kiamat, minta tolong di pause Bu waktunya. Baik. Di Yesaya 12 ayat 2 dan 3 Pak Kiamat. Oke, bentar. Yesaya 12 ayat berapa, Pak? Ayat 2 dan 3 Pak. Oke. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di sini mengatakan bahwa Yahweh yang memberikan mata air keselamatan. Jadi tidak mungkin nabi-nabi bisa memberi mata air keselamatan seperti Yahweh. Ya di pause Bu host, tolong Pak Kiamat terakhir Yohanes 4 ayat 13 dan ke-14. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 13 dan ayat ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Perjanjian Lama hanya Yahweh yang dapat memberikan mata air keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus pun dapat memberikan mata air keselamatan. Lalu apakah Musa mengenal Yesus dalam Perjanjian Lama? Oh jelas. Dalam Keluaran 6 ayat 2, Yahweh berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Dengan namanya Sang Penguasa, dia belum menyatakannya. Nah, kapan dia menyatakannya? Dalam Daniel 7 ayat 13 sampai ke 14. Sisa waktu saya sisa berapa Bu? Biar Pak Kiamat bisa bantu. 1 menit 34. Ya Pak Kiamat minta tolong Daniel 7 ayat 13 dan ayat ke-14. Oke. Ntar ya di pause dulu. Oke, ya 13. Ini Nabi Daniel dalam Perjanjian Lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Nah, Tuhan kan artinya penguasa, kekuasaan. Nah, jelas bahwa Daniel melihat penglihatan Tuhan nanti, Yahweh nanti akan datang dengan kekuasaannya itu seperti seorang anak manusia. Itu sudah dinubuatkan. Dan Yesus jelas berkata kepada para pemuka agama, imam Taurat, nanti pada saatnya dia datang kembali, mereka akan melihat dia datang dengan awan-awan dikelilingi malaikat-malaikat seperti yang dikatakan Nabi Daniel itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang dalam wujud manusia. Ayatnya di 1 Samuel 3 ayat 21. Nah itu aja dulu, nanti ya waktu udah mau habis, 22 detik. Jadi tadi narasi Bang Nandar tentang Yesus mendika kan sudah saya bantah ulang-ulang. Dia mengambil data dari pohon rumah, pohon keluarga, dan pohon keluarga itu bisa saya edit sendiri. Saya bisa buat Muhammad punya 20 anak dan salah satunya bernama Nandar. Lalu saya ganti foto saya dengan orang Arab. Lalu saya mengatakan itu referensi dari Arab. Jadi jangan ambil dari majalah Bobo Bang Nandar. Ya silakan Kak. Kalau